Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ahmadi dengan NPM 0211222472. Di sini saya menggunakan perusahaan Samsung. Perusahaan Samsung didirikan tahun 1938 oleh Lee Byung-chul, berawal dari ekspor komoditas di Korea. Kantor pusat Samsung di tahun Seoul, Korea Selatan. Pendapatan pada tahun 2025 sebesar 79,14 triliun KRW atau Korean Won, sekitar 870 triliun rupiah, terbesar kedua setelah Apple. Jumlah karyawan yaitu 270.000, kurang lebih 74 negara, dan moto dia yaitu Inspire the World, Create the Futures. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan, yang pertama ada target pasar. Target pasarnya yaitu konsumen muda yang profesional, segmennya premium dan menengah. Yang kedua, kampanye iklan dengan judul The Next Galaxy, peluncuran produk kolaborasi dengan influencer dan selebriti. Saluran distribusinya yaitu penjualan online melalui website atau e-commerce dan mempunyai toko fisik yang lokasinya sangat strategis. Selanjutnya ada customer segment. Yang pertama ada konsumen umum, penggunaan smartphone, TV, perangkat rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci, dan perabotan lainnya. Perabotan elektronik ya teman-teman. Selanjutnya ada bisnis dan enterprise, perusahaan yang membutuhkan solusi IT, layanan cloud, dan perangkat corporate seperti Galaxy for Enterprise. Produsen elektronik, perusahaan yang membeli komponen Samsung, chip, layar OLED, dan juga baterai. Operatornya telekomunikasi, mitra seperti Verizon, AT&T, Telkomsel yang menjual produk Samsung. Pemerintah dan institusi penyedia solusi smart city keamanan dan infrastruktur digital. Selanjutnya ada value proposition. Pertama ada inovasi teknologi, produk unggulan seperti Exynos, layar AMOLED, dan AI Bixby, Galaxy AI. Selanjutnya ada kualitas dan keandalan, reputasi sebagai merek premium dengan daya tahan tinggi. Ekosistem terintegrasi Samsung Galaxy Ecosystem, smartphone, smartwatch juga ada, buds juga ada, headset ya teman-teman, smart TV dan juga smart home. Harga Samsung yang kompetitif, produk dari segmen paling bawah sampai segmen paling atas ada. Segmen paling bawah itu biasanya menggunakan seri A, dan segmen paling atas itu biasanya ngambil seri yang S atau seri Z. Layanan purna jual, garansi resmi Samsung Care Plus, dan update software jangka panjang. Selanjutnya ada channel. Pertama ini toko resmi Samsung, Samsung Experience Store, Samsung Plaza. Yang kedua ada e-commerce, Samsung.com, kerjasama dengan Amazon, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain ya teman-teman. Retail partnernya toko elektronik, Best Buy, Erafone, Electronic City, itu jual Samsung semua ya. Operator seluler bundling dengan paket kartu Telkomsel sama XL. Distributor dan reseller penjualan business to business melalui mitra corporate. Customer relationship, layanan langganan Samsung Care Plus, Samsung Member, komunitas pengguna, dukungan 24/7 call center, live chat juga bisa, service center resmi, program loyalitas Samsung Rewards, diskon untuk pengguna lama, interaksi di media sosial, campaign di Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Edukasi pengguna, tutorial, event Galaxy Unpack demo produk. Selanjutnya ada revenue stream. Yang pertama ada penjualan produk, smartphone, TV, peralatan rumah tangga, dan wearables. Komponen elektronik, penjualan chip, Exynos, Snapdragon, layar OLED ke Apple, serta Xiaomi. Layanan digital, Samsung Pay, Samsung Health, iklan di Samsung Free, sistem business to business, solusi corporate, Kinox Security, Smart Signage. Yang kelima ada langganan dan layanan Samsung Care Plus, reparasi berbayar. Aktif, riset dan pengembangan inovasi chip, AI, layar fleksibel, manufacturing, produksi massal di pabrik sendiri, Samsung Semiconductor. Pemasaran global, iklan Super Bowl, sponsorship Olimpiade Chelsea FC. Manajemen supply chain, pengadaan bahan baku, manufaktur hemat biaya, layanan pelanggan, garansi, pembaruan software, dan juga dukungan teknis.
Key research di sini ada teknologi dan patent. R&D Samsung di Advanced Institute of Technology atau disingkat jadi SAIT. Pabrik dan supply chain, fasilitas produksi di Korea Selatan, Vietnam, India. Merek global, brand value top 5 di dunia, versi interbrand, SDM ahli, insinyur chip, developer software, tim pemasaran. Selanjutnya ada key partnership, Google, udah pasti ada, Microsoft, operator seluler, pemasok bahan baku, dan universitas serta riset. Cost structure. Yang pertama ada biaya R&D, investasi besar, chip, AI, dan sudah sampai 6G ya, $20 miliar per tahun. Manufacturing, biaya produksi pabrik semikonduktor dan panel, pemasaran, iklan TV, endorse selebriti, BTS, Messi, dan lain-lain. Yang ketiga ada distribusi, logistik global dan manajemen gudang, SDM, gaji karyawan, insentif, dan R&D. Model bisnis Samsung secara umum. Model bisnis Samsung merupakan kombinasi yang kuat dari inovasi, integrasi vertikal, dan disertifikasi produk dengan mengendalikan seluruh rantai pasokan. Samsung mampu menjaga kualitas efisiensi operasional perusahaan ini menghasilkan 55% pendapatan dari penjualan smartphone, terutama dari seri Galaxy. Sementara 25% dari semikonduktor dan juga pemasok ke Apple ya, teman-teman. Dengan memiliki 38 pabrik di 12 negara, Samsung tidak hanya menguasai pasar smartphone dengan pangsa pasar 20,8%, tapi juga menjadi pemimpin dalam penjualan TV dengan pangsa pasar 30,1%. Investasi besar dalam penelitian dan pengembangan yang mencapai $18 miliar per tahun memungkinkan Samsung untuk berinovasi dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu raksasa teknologi global. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman jika ada salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.